Hai guys. Hai, Assalamualaikum. Hello, Salam selamat sejahtera datang. kepada semua. Ya, salam sejahtera juga kepada semua. Okay. Selamat datang ke Topeng Reaction. Saya Puan Topeng, Saya Encik Encik Topeng. Topeng. Okey, baiklah hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak buat reaction Ya, reaction video seperti biasa. Tapi hari ni kita nak react video BTS. behind the scenes BTS, behind the scenes of Wonderland Indonesia. Episode 1. Episod pertama. Okey. Video ni agak panjang juga ya, 25 minit ya. Jadi harap kalian boleh bersabar lah. Sebelum ni kami telah membuat reaction juga kepada Wonderland Indonesia. Ya, jadi Dan kita sangat hmm. suka lah dengan Yelah, pastilah dengan memang Wonderland Indonesia tu ni. sebab setakat ni kami dah react hampir 3 ya. Hampir Afirah 3 video Afirah. Jadi hasil kerja. ya, dan memang ramai yang mencadangkan supaya kami juga Macam gini. ramai yang mencadangkan kami melihat video behind the scenes ni. Pula. Tanpa berlengah lagi, ayo kita teruskan. 3, 2, 1. Semua posisi, Buatkan sikit ya. Afirah lah. take kedua semoga istimewa. Oh, dia bukan dalam studio sepatut-patut Yelah. Yelah, kat luar lah. 17 Ogos. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The Beauty of Bali. Kami dah dengar. Yes. Beauty of Bali. Dah tengok. Dah tengok subtitle. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain, karena memang itu terjadi karena kondisi gitu. Rambutnya masih pendek waktu itu ya. Harus disampaikan. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk. Warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa semua doang, sedangkan rakyat Bali ini sedang butuh banget untuk mereka pulih. Karena semua tengah ingin mempersembahkan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan Baik ya, hati Afi ni. Jalan kecak. untuk Indonesia kita nggak pernah tanya. Nah, akhirnya kita main ke Bali. Walaupun dia masih muda tapi nampak Alfi ni sangat berpengalaman ya dalam dalam pengarahan. Jadi terlihat nampak ada kematangan dia di situ. Dan dia ambitious juga. Dia bercita-cita tinggi. Saya room stage di situ ketemu sama Agung Suara, dia yang kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support gitu. Mereka sangat senang Bagus ya, Agung untuk Suara. menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu, nggak cuma Seni itu mereka lebih ada daripada bayaran baru mencari kerja. keuntungan. Gitu. Mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh finansial planningnya, harus ada budgeting Uang itu semuanya penting dari juga berbagai ya. lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap, aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak.
tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalau mereka nari dan lain-lain itu, mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu, oh segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi, awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali, dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan pemikiran lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku merasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Tapi Setuju? ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful gitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Ref kan sering meeting gitu untuk apa nih, karya apa selanjutnya yang harus kita expect. Oh, ini tim Alfie Ref ya? Ref lah. Dipanggil Ref Team ya? Okey, menarik. Sih gitu. Pokoknya intinya mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi, oh ya ada satu gagasan yang pernah aku catat, yaitu Wonderland. Pokoknya kata Wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi Wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan Wonderland Bali, tapi Wonderland Indonesia. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali, tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali, tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak 10 hari ada saja ya? preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat, tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari Best. segi Walaupun penari 10 dan hari. lain-lain, setting dan lain-lain. Memang best. Memang orang kata Hasilnya hasil tu dia tidak memuaskan. seperti yang dilakukan dalam tempoh 10 hari. Maknanya nampak terlihatlah dia kualiti besar, tu. nampak meriah. Produksi yang besar kan, nampak. Okey. Wow. Semakin kagum kami dengan Alfie ya. Support 100%. Itu yang kita pengen ulang, tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Yang ini. Itu August. 17 August 2021. Jujur untuk Dia rilis waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang, dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu, dan akhirnya jelas kita butuh sponsor Disney. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman ini nggak bisa. Ini Jadi Alfie sampai jual kereta atau mobilnya ya untuk mendapatkan dana. budget, untuk mendapatkan dana bagi pembikinan video ni. Maksudnya bukan ini kan yang Beauty of Bali kan yang dia jual. No, yang untuk Wonderland Indonesia ni. Okay. Tapi yang macam Wonderland Bali tu memberi inspirasi. Okey. Beauty of Bali. Jadi Beauty of Bali tu Beauty of Bali, tapi untuk yang ni Wonderland Indonesia. Indonesia ni, perkataan Wonderland tu terinspirasi daripada Bali tu ya. Okey, betul kan kalau kami salah?
ada sponsor, tapi harusnya ada pihak yang bisa support kita gitu. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini gitu. Kenapa Mencari kita sponsor harus ya? berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya Kadang-kala perlu ada timku, juga sokongan daripada pihak-pihak lain kan. bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu. Dan waktu itu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya tim kita tidak disangka-sangka menemukan satu sosok yang percaya dan mau mensupport kita, nggak pakai bertele-tele langsung. Mereka si timku itu ditelepon terus ngobrol banyak hal, dan beliau adalah Doni Salmanan. Ya, perhitungan semuanya, dan alhamdulillah saya sangat setuju dan bersupport Piren untuk berkarya menciptakan misi kemanusiaan ini yang akan dirilis pada tanggal 17 Agustus nanti. Siapakah susuk Doni Salmanan ini? betul. Sepertinya dia memang seorang yang penting dalam merealisasikan ataupun menjadikan impian Alfie-Ref untuk menghasilkan video ini sebagai satu kenyataan. Betul? Sambung. Kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Pasti nggak percaya sebenarnya. Sampai tadi beneran. Sempat direkod. Ya, apa yang dari pikiran aku gitu, mas sangat berpotensi gitu loh untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara kan, makanya sama setelahnya sih buat gue mensupport Alfie-Ref gitu ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Ya, terima kasih banyak pokoknya. Pokoknya kita stay terus di sini. Atas nama pribadi Bu Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tumpang happy ya. Pesimisku, wonderlandnya udah kehapus gitu. Tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh langsung nggak pakai ini jadi toge dulu, nggak langsung beringin gitu loh. Jadi kita langsung terbakar semangatnya kayak aku. Oke, kita mulai. Aku kepikiran satu Terharu hal. lah. Aku nggak mau Tersentuh tim hati. produksinya cuma orang-orang pendatang semua gitu kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim Naru yaitu Iswada ada tuh. Kusmanik, Iswada. ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita itu kerja dia. sama mereka sangat welcome juga, sama aja vibe-nya kayak penari. Kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu Tindakan juga berani jalannya ya. akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk lewat Atlantis Studio. Ya. Dewan. So, Atlantis itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses Ini istrinya sebelum ya? akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga, tapi ternyata dari sekian MCU. puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari Cutting. yang udah Jelasin kita kurasi. Ada juga yang bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu, karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Ref Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan situ pun akhirnya kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita
pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan reproduction yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita pokoknya riset lagi gitu. Sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu. Dan kita pun langsung, wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali Novia orang bersama mana? kakaknya, Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. Walaupun live, kedengaran suara Novia tu sangat enak Yelah, itulah. Tadi Itulah penyanyi. abang tanya Novia orang mana kan. Jadi rasa kami akan kaji dulu dan mungkin lepas ni kami pun mau react video Novia sendiri. Kita akan buat kajian kami tersendiri. Ya. Okey, teruskan. Cantik. Jauh di batu, gunung saya berkuliah, takkan aja kawan namamu, sangke basuh yang sulia. Wis bungkus. Nah, sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen. Pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin setnya Novia itu real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin. Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ, besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitamaha. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitamaha. Nah ini akan jadi set lokasi untuk insya Allah Sajojo dan si Patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke? Siap? Mau pakai face mask kan? Tak usah dari yang bener yang enak dibuka kan yang misalnya kita pakai yang A yang terakhir itu cuma dapat 15 menit itu. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitamaha. Itu pertama kali. Nampak tak? Jadi patung-patung tu sebenarnya real ya. Saya ingatkan tu hanya CGI ataupun efek saja. Di hotel ke apa ni? The Royal Maha. The Royal Maha. Mungkin hotel ataupun lokasi-lokasi yang special. Sangat unik ya? Ya, lokasi special. Salah satu lokasi special di Bali. Kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini resort yang benar-benar dia bisa berdampingan dengan alam. Resort. Okey. Cantik. Jom. Sekarang, jom. Sekarang. Tahu kan yang ada begini. Jadi Yang ngadep sayang si patoka, makai go gorokan sayang si patoka. Oh ni Fireh main keyboard dia. Semuanya dia. Jadi memang sangat berbakat lah. Baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua, Sajojo. Sajojo. Sajojo dari tadi Papua. yang jalan tuh tapi kita ngambilnya sekarang pakai kamera. Oke. Ya? Oke. Cepetin. Coba dari ambil lebih close up lagi. Lebih close up lagi, begini. Distort ya. Begini. Bayangkan kita tak record dengan screen capture macam mana. Jangan. Tapi cantik ni memang. Ini hotelnya dekat mana boleh
mahal tak? Harganya mahal tak satu malam menginap di situ kan, mau tidur di situ. Cantik, insyaAllah kalau ada peluang, ada rezeki, kami pun teringin nak pergi, mungkin boleh. Dia punya alam sekitar sangat cantik. Dan dia punya apa, itulah, dia punya mercu tu. Tugu, ada 3 tugu tu ya. Coba lagi. Ngikutin gini aja kak ya? Ya, ngikutin tangannya. Berubah lagi. Yo, berubah. Record. Action. Oke. Ya, apa? Dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Professional. Di tengah Good job, capeknya Novia. dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap Sabar. bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak, kayaknya kurang cocok, take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Profesional. Bisa begitu. Supaya aman, data adalah paling penting. Data hilang, meninggal. Data Data lah, kalau tak backup data Kaki belum kaki. hilang, habis. habis. Yang merekam pun Terus seronok kita juga di situ ada lokasi Bersama semua orang seperti seronok. jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan. Mau baju Kalimantan. Scene opening menuju Kalimantan Wonderland Kalimantan. Oke. Melayu nih. Lagi mundur. Baju Borneo kan. Ini jalan. Yuk, edit, oke. Oh, kira ornamen Tadi. Ada tersangkut ranting. Oh. Yelah, bagusnya bila kita tengok behind the scene ni kita boleh tahu apa yang berlaku Susah dan ke senang ke? telatah-telatah lucu kru-kru yang bekerja keras untuk video ni, tetapi kelihatan mereka walaupun bekerja keras tapi mereka gembira kan, itu yang penting. Ini apa nengok tuh langsung aja jalan, nggak usah dilambatin jalannya. Bestnya situ. Kambing. Aku gak mencet. Oh, ya. Gak mencet, ya. Tanganmu bikin fitnah. Record. Touch up. Untuk rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort gitu. Kita kayak biasa, kita kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin gitu. Kayak di restonya, Resto Bidadari namanya. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Janger. Ini. Oke guys, ini gaunnya agak Lucu ya Novia. Dia belanja kan. Ini penarinya. Dari di Bali lah. Terasa seperti kami pun berada di sana. Oke. Gua dropnya gitu kan. Oh, tidak sihat dia ya. Nanti langsung. Saya yang dijadikan impromptu director. Ya, kita pakai. Ya. Terakhir. Semangat juga. Go for it. Cantik warna-warna dia kan. Very orang kata vibrant. Vibrant, sangat vibrant. Masih praktis di saat akhir ya. Record. Kopi sudah siap. Tapi ini betul-betul apa, Sangat berdedikasi lah. pengkarya. Betul-betul.
Ini dari Bali lah kan. Dengan penyanyi Bali, penari Bali. Movie apa benda yang menarik ya? Bisa tempat duduk Dia bisa ya. anak seni. Yang bawah ini enggak sih sebenarnya enggak apa mendingan di situ Nampak aja. very Cahayanya udah very natural. naik. Jadi gamelan dua di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Pakai drone. Ayo beli drone satu. Itu DJI. Panas mas. Panas lah. Sangat. Sangat. Tabur dulu tabur. Oke. Udah Milan ya. Ya. Ya aman pakai lagu yang ini. Kalau yang Lihat, dekat ya. Semenanjung Malaysia kan, dia punya gamelan lain sikit. Dia punya sedikit, versi lain. Versi lain. Dan cara pengetuk dia tu pun lain. Bentuk tu pun sama. Ya, berbeza. Tapi yang saya ingin sebut di sini, kita nampak ya betapa mereka bekerja keras. Kita dalam video yang akhir kita tu, tengok kita hasil. hanya nampak hasil sikit je. saja bahagiannya. Tapi Dia punya- kerja-kerja keras yang ada di belakang tu nampak mereka berpanas dan mengambil masa berjam-jam untuk buat. Jadi sebab Pakai tu baju yang tebal, dengan baju panas. kostum yang berat dan Berat di kepala. jadi ini memang sepatutnya lah kalau kita betul-betul mengangkat usaha. dan kita menghargai usaha-usaha ni kan. Terima Betul. kasih kalian kerana mencadangkan kami melihat behind the scene ni. Oh, kita hargai sikit ya, kami apa-apa dapat yang lebih mereka lalui. menghargai. Betul? Coba bentar ya, pakai yang versinya Via ya. Ya, oke. Saya juga sudah hampir hafal lagunya. Oke. Enggak ada masalah. Di ujung-ujung kan. Kami berjanji Oh yang dia ada apa? Ada suara kan. padamu negeri ada anjing di belakang. Ada anjing di belakang. Betul ada. Ya Allah, kesian ni betul memang ada. Betul ada. So bloopers tu comel. Kasihan anjing tu. Anjingnya. Alhamdulillah hari ini selesai. Kita bisa waktu hari ini dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya dari Oh pagi my tadi. god, 10 jam. Jadi tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakalan nambah 10 hari lah ya. Masih banyak banget PR kita. Ya semoga aja dilancarin. Semoga besok cuacanya selalu cerah. Semoga lancar pokoknya. Amin. Sampai ketemu besok. Mantap. Is it wrap? Okay. Oh sudah habis lah. Ini shoot yang terakhir tu. Produksi di The Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. Alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana, udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Memang mendapat kerjasama daripada banyak pihak ya. Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Sini. Mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, dan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Kesian ya. Andi, ini dari Media Production, rencananya bikin Mahakarya.
Kampung Budaya kan. Second part. Kampung Budaya. Oh, okey. Jadi terima kasih Walaupun kepada mereka yang ya. bagi cadangan sebab kita dapat tahu apa orang Betapa kata banyaknya, apa sukanya. betapa sukanya, betapa banyak cabaran yang perlu diharungi oleh Alfirah dan timnya. Dan walaupun 25 minit, di awal tadi saya katakan 25 minit, saya fikir nanti akan rasa lama kan, tapi tak terasa lamanya. Ya, betul. Rasa macam kita nak lagi, kita nak tengok part 2 juga. Ya, sebab betul. Sebab kita dah tengok finish produk, produk yang Kita dah yang siap, sudah siap, iaitu video Wonderland Indonesia. So kita dah tengok apa post production dia ni. yang Kita selepas nak lagi, produksi kita tu, nak lagi sebab kita tahu dia punya hasil ni sangat cantik. Sangat menarik. Sebenarnya secara jujur kan, saya pun masa dicadangkan untuk tengok behind the scenes ni, saya rasa saya sedikit ragu-ragu. Saya rasa macam okey, apa sebenarnya yang menarik je tentang video ni kan. Tapi ternyata sangkaan saya tu memang keraguan saya tu memang memang terhapus lah. Terhapus bila saya tengok video ni dan saya lihat video ni, bagaimana mereka bekerja keras dan melalui cara video ni diambil, membuatkan saya rasa seperti saya juga salah seorang yang turut salah seorang kru yang turut bekerja untuk menghasilkan video ni. Jadi kita rasa invested, kita rasa seperti kita juga sebahagian dan jadi terasa tumpang bangga tu kan. Jadi abang, saya yang memandangkan video ni behind the scene kita tak boleh bagi sebab sebelum ni dekat Wonderland Indonesia kita dah bagi 4.5 bintang. Yang ini rasanya kita tak boleh bagilah. Tak boleh, ini tak perlu rating rating satu lah. video yang khas, yang special. Betul. Jadi saya rasa saya akan lebih menggali lah affiliate ni. Betul. So, saya rasa ada salah seorang viewer kami yang telah meninggalkan link, ataupun kita nanti rasanya banyak rasanya Senja dan Pagi nama channel YouTube Alfirah dan isterinya tu, nanti kita boleh tengok. Nanti kami akan lihatlah dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Alfirah dan isterinya, serta mungkin tentang krunya yang bekerja di belakang Alfirah. Dan rasanya video ni akan memang jadi panjang sikit, setengah jam. Tapi terima kasih sekali lagi kepada kalian yang telah memberikan cadangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jaga diri. Bye.